Kami sudah terhubung dengan Kapolresta Bogor, ada Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat siang Pak Susatyo. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Susatyo, ini diketahui ada modus ruqyah yang dilakukan pelaku pencabulan. Ini bagaimana kronologisnya? Baik, jadi kami sampaikan bahwa korban memang memesan online ya, transportasi online itu ketika selesai bekerja dari daerah sekitar Pesanggerahan. Kemudian dari sana bertemulah dengan si tersangka ini selaku sopir taksi online, kemudian barang itu diletakkan di belakang, kemudian korban itu diminta duduk di depan. Singkatnya, sepanjang perjalanan, karena itu sebelahan, kemudian si tersangka ini pura-pura memegang kepala, badan, untuk menyampaikan ini badannya ada jin dan sebagainya, sehingga harus diruqyah. Nah, sehingga dibawalah terbujuk, kemudian dibawa ke rumahnya, diantar ke rumahnya, yang awalnya hanya mau ke stasiun, tapi diantar sampai dengan si korban ini, kemudian di rumah tersebut dimandikan dan sebagainya, sampai selesai, sudah malam hari, si tersangka ini mau makan, akhirnya sempat makan di luar, dan disitulah terjadi perbuatan pencabulan yang kedua. Jadi yang pertama itu terjadi di rumah, yang kedua itu terjadi di pinggir jalan, sehingga berdasarkan bukti visum memang terdapat ada luka lecet akibat perbuatan pencabulan tersebut, walaupun tidak sampai dengan persetubuhan. Sehingga kami menerapkan pasal 289 KUHP. Itu singkatnya. Baik. Artinya memang perkenalan ini terjadi singkat begitu, perjalanan dari Pesanggerahan ke Bogor, kemudian dengan motif obrolan sempat dilakukan 2 kali pencabulan begitu. Nah, apa sebenarnya kaitan pelaku dan juga korban ini? Karena memang ada beredar informasi bahwa keduanya ini ada tidak sih suka sama suka antara lain. Kejadian itu terjadi pada tanggal 16, kemudian tanggal 19 dilaporkan. Jadi tidak benar suka sama suka, kenal pun tidak. Kenal juga baru saja pada saat ketika memesan taksi online dan ngobrol itu mungkin sekitar 2 jam lah sampai kemudian di rumah si korban. Tetapi bahwa ketika si pelaku ini melaksanakan aksinya, itu ada paksaan. Makanya korban itu laporan. Jadi perlu saya garis bawahi, tidak ada suka sama suka. Karena memang ada bukti lecet, kemudian juga ketika dia melakukan perbuatan cabul juga menggunakan paksaan, sehingga memang kami terapkan 289 tersebut, ancaman kekerasan dalam bentuk fisik untuk memaksa bisa tercapainya perbuatan asusila yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Baik, dari penggalian hasil keterangan pelaku, pernah tidak ini juga dilakukan dengan korban lainnya, Pak? Kami saat ini masih mendalami apakah ada korban-korban lainnya. Karena dari sisi akun yang digunakan itu juga bukan akun miliknya. Nah, sehingga dalam pemeriksaan kami juga nanti akan memeriksa dari pihak Gojek atau dari Gokar tersebut, siapa saja yang memesan, atau mungkin ada korban-korban yang malu untuk menyampaikan. Nah, sehingga dengan rilis ini kami berharap juga yang merasa pernah menjadi korban tersangka ini itu bisa melaporkan segera ke kepolisian. Baik, untuk sanksi tersangka seperti apa Pak Susatyo? 289 KUHP itu ancamannya 9 tahun penjara. Nah, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat juga memang kekerasan terhadap wanita, khususnya asusila, itu kan memang ada dampak secara psikis, mungkin malu dan sebagainya. Tetapi tidak usah khawatir, kepolisian akan menyidik secara tuntas dan profesional, dan tentunya hak-hak perempuan tentu akan menjadi prioritas kami. Baik, terima kasih Pak Susatyo atas informasinya di iNews Siang.